Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, biasa khatib menyampaikan wasiat untuk khatib pribadi dan tentunya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa memperbanyak salawat di hari Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ahlus Sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam. Hari Arafah dan hari kurban ataupun Idul Adha serta hari-hari tasyrik adalah hari raya kita kaum muslim. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, liya'lamal yahud wan nasara anna fi dinina fushatun. Wahai Umar, biarkan mereka bermain-main dan bersenang-senang, supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa dalam Islam itu ada hari raya. Kita sedang berada di permulaan hari tasyrik, artinya kita masih sedang dalam kondisi hari raya. Tentu yang namanya hari raya, kita harus berbahagia. Dan hari raya kaum muslimin berbeda dengan hari raya di luar daripada Islam, yang cenderung hura-hura dan juga bermaksiat. Tapi hari raya dalam Islam penuh dengan ibadah, karena dimulai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Idul Fitri tentunya dimulai dengan puasa dan juga menghidupkan 10 malam akhir Ramadan. Kemudian kaum muslimin disuruh merayakan dengan Idul Fitri. Begitu juga Idul Adha, dimulai dengan berbagai macam ritual ibadah sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai kepada hari Arafah. Kemudian puncaknya kemarin Yaumun Nahri, dan kita tetap masih berhari raya hari ini. Tentu hari raya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala.
bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan hari raya ini tentu ada dasarnya. Kenapa kita kaum muslimin wajib bergembira di hari raya, baik kemarin ataupun sekarang, besok ataupun lusa? Karena Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri hanya 1 hari saja, tapi Idul Adha 4 hari berturut-turut, dimulai tanggal 10 dan diakhiri sore sebelum maghrib tanggal 13 hari Tasyrik. Ya, kita harus bahagia, karena boleh jadi di antara kita, saya ataupun Anda semua, selama 10 awal bulan Dzulhijjah, ada di antara kita yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ma min yaumin aktsar min an yu'tikallahu 'abdan min yaumi Arafah." Tidak ada satupun hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka kecuali hari Arafah. Dan memerdekakan hamba-hambanya tidak terfokus kepada orang-orang yang haji, tetapi juga umum bagi kita kaum muslimin dimanapun kita berada. Boleh juga lantaran sedekah kita di 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian kita dimerdekakan dari api neraka. Ataupun karena sholat kita, karena istighfar kita, karena doa kita, karena sholat kita, dan begitu seterusnya. Kita tidak ada yang tahu, sehingga kita patut berbahagia. Atau boleh juga kita berbahagia sebab selama 10 awal bulan Dzulhijjah mungkin doa-doa kita dikabulkan, karena Rasul mengatakan khairud du'a yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Boleh jadi ketika tanggal 9 Dzulhijjah kemarin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta permintaan kita, kemudian Allah ijabah baik cepat ataupun lambat. Berbahagialah hari ini. Boleh jadi di antara kita yang dikabulkan doa-doanya. Atau boleh jadi selama 10 awal bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar kepada kita, karena setiap orang yang beramal di permulaan bulan Dzulhijjah, kata Nabi SAW, sebanding dengan orang yang mati syahid dan orang yang menginfakkan seluruh hartanya. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, "Rasul, apakah orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan jihad?" Rasul mengatakan, "Tidak. Illa rajulan kharaja li nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'in." Walam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seorang laki-laki yang keluar membawa seluruh hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak pernah kembali ke rumahnya alias syahid, baru sebanding. Berbahagialah boleh jadi di antara kita keluar daripada 10 awal bulan Dzulhijjah sudah membawa pahala syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh jadi di antara kita selama 10 awal bulan Dzulhijjah amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Fajri rahimani wa rahimakumullah. Tentu hari Tasyrik masih mengingatkan kita kepada sebuah kisah yang menarik yang disebutkan di dalam Al-Quran, kisah penyembelihan Ibrahim terhadap putranya Ismail. Karena penyembelihan kurban itu bukan hanya tanggal 10, tapi berlaku kepada tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Artinya ada 3 hari dari hari ini kita boleh menyembelih hewan kurban. Bagi yang kemarin tidak sempat menyembelih tanggal 10, Anda bisa menyembelih hari ini, Anda bisa menyembelih besok, dan Anda bisa menyembelih lusa pada tanggal 13 dan berakhir sebelum terbenam matahari di sore hari tanggal 13 Tasyrik. Ini kesempatan besar.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Tentu gelar kekasih bagi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak didapat begitu saja. Tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan gelar kekasih Allah itu karena beliau mampu melewati segala ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dan dia senantiasa menambatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian besar pernah dilewati Ibrahim. Dilempar ke dalam api neraka, dilempar ke dalam api yang berkobar-kobar karena mempertahankan tauhid. Kemudian dia pun mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungku, karena dia sebaik-baik pelindung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Ibrahim dari ujian berat ini. Kemudian yang kedua, diuji lagi. Allah perintahkan Ibrahim untuk meletakkan putranya Ismail yang masih baik dan juga istri tercintanya Hajar. Padahal bertahun-tahun Ibrahim sehingga usianya sudah tua menginginkan keturunan. Setelah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keturunan Ismail, tiba-tiba kemudian Allah menguji Ibrahim untuk meletakkan kedua manusia mulia ini di sebuah padang yang kering kerontang, di sebuah lembah. Tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah tempat yang gelap, Baitullah Al-Haram akan ditegakkan di situ. Sehingga ketika Hajar merasa akan dibuang oleh Ibrahim, dia pun bertanya-tanya kenapa Ibrahim meletakkan dia begitu saja, dan mengatakan, ila aina tadhhab ya Ibrahim? Hendak pergi kemana kau Ibrahim? Tapi Ibrahim dilarang untuk melihat, dilarang untuk menjawab, sehingga Hajar paham ini bukan kebiasaan suami tercintanya, dan dia yakin di sebuah wahyu, sehingga dia mengatakan, apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Jika iya, kemudian Hajar mengatakan satu kalimat yang merupakan bentuk tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu pergilah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Ini ujian berat. Tapi ujian yang lebih berat daripada ini bukan dilemparnya Ibrahim ke dalam api, bukan pula Ibrahim diperintahkan untuk melantarkan anak istrinya karena sebuah perintah. Tapi lebih daripada itu, Ibrahim dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mimpinya seorang nabi wahyu. Dalam mimpinya dia disuruh menyembelih putranya. Siapa yang bisa menyembelih putranya? Tidak ada orang tua yang tega menyembelih putranya. Tapi bagaimana ujian ini harus dilewati, sehingga 15 tahun lamanya Ibrahim tidak pernah berjumpa dengan Ismail. Tiba-tiba kemudian dia pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat putranya yang sudah 15 tahun tidak pernah ketemu. Tiba-tiba saat bertemu, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Datanglah Ibrahim kepada Ismail dan mengatakan, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi sedang menyembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Tapi Ismail adalah putra yang saleh, berbakti kepada orang tuanya. Dengan tegas dan tanpa ada keraguan, dia mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika ini perintah Allah, Allah tidak katakan masyita, jika kehendakmu, tetapi Allah mengatakan jika ini kehendak Allah, bukan kehendak Ibrahim. Maka Ismail mengatakan, lakukan saja, dan engkau akan mendapati jika Allah berkehendak, anakmu termasuk anak yang salah. Akhirnya Allah katakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin faqulna ayya Ibrahim an saddaqta ru'ya. Ketika kemudian Ibrahim sudah menyembelih, kemudian pisau itu menjadi tumpul dan tidak bisa melukai Ismail,
menunjukkan kecintaan Ibrahim itu bulat kepada Allah, melebihi kecintaan anak dan istrinya, sehingga Allah katakan dari langit, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpi. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin." Kami ganti Ismail dengan kambing yang sangat besar, dan ini akan jadi cerita bagi orang-orang setelahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kisah Ibrahim ini menjadi sebuah syariat. Syariat bagi syariat Ibrahim dan juga syariat bagi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya menyembelih kurban. Tetapi menyembelih kurban itu kecil, hanya bisa dilihat dengan kiloan daging kemudian dibagi-bagi. Walaupun kecil, betapa beratnya manusia untuk melakukannya. Tapi lebih daripada itu bukan pengorbanan seekor kambing, seekor sapi ataupun unta. Tapi lebih daripada itu adalah mengambil pelajaran. Kenapa mesti kita berkorban? Ada apa di balik kurban? Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Itu yang harusnya kita mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kurban itu sendiri. Karena kurban itu hanya membeli hewan kemudian disembelih, selesai. Dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa hasil pengorbanan yang kita korbankan itu? Ma'asyiral muslimin, aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara hikmah kurban yang pertama adalah al-inqiyadu tamu lillah. Dalam kisah Ibrahim, penyembelihan Ibrahim kepada Ismail ada pelajaran besar. Kita diajarkan ketundukan, kepatuhan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita, maka katakan seperti isyarat Ibrahim, sami'na wa ata'na, dengar dan taat, tanpa ada keraguan. Karena betapa banyak perintah-perintah yang sampai ke telinga kita, yang sudah jelas-jelas perintah itu dari Allah, bukan dari manusia. Sementara kita tidak mau mendatangi perintah itu dan tidak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi kita katakan sami'na wa asayna. Contoh yang sangat ringan saja. Panggilan azan 5 waktu. Itu bukan panggilan muadzin. Ya, hakikatnya itu panggilan muadzin. Tapi sebenarnya itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana muadzin ini sudah berteriak-teriak hampir di semua corong masjid, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita menang. Tapi betapa banyak kaum muslim yang terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali kaum muslimin yang mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kemudian berangkat ke masjid. Tapi kebanyakan mereka sami'na wa ata'na, kami dengar kemudian maksiat, seolah-olah panggilan azan bukan panggilan dari Allah, tapi panggilan dari muadzin, sehingga masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, seolah-olah tidak ada sama sekali keinggian, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap tahun kita mengadakan ibadah kurban. Baik Anda yang berkorban atau yang menyaksikan kurban atau yang mendapatkan daging kurban, tapi tidak pernah mengambil ibrah, pelajaran dari ibadah kurban ini, bahwa harusnya setelah ibadah ini kita makin lagi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perintah ataupun larangan semakin kita mengerjakan dan semakin kita menjauhi sami'na wa ata'na. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pelajaran besar dari pengorbanan ini. Apa itu? Meletakkan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan kecintaan hanya kepada Allah, di mana Ibrahim alaihi salatu wasallam tidak peduli apakah yang disembelih putra kesayangannya. Padahal ketika itu Ibrahim
tidak memiliki putra kecuali satu, Ismail. Belum lahir pun Ishak, dan dia sudah tua, dan dia menghendaki keturunan. Tapi karena kecintaan dia kepada Allah, dia harus lebihkan dibandingkan kecintaan kepada keluarganya, hatta kepada anak-anaknya. Dia tetap mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harusnya juga kita sama. Kita harus meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih dibandingkan kecintaan kepada dunia. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara. Idza wajada fihinna wajada halawatal iman. Kalau kita mendapatkannya, maka Anda akan merasakan manisnya iman. Salah satunya ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan selain keduanya, dibandingkan hartanya, dibandingkan keluarganya. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, maka cintailah Allah melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita. Apabila Rasul memerintahkan sesuatu, cintailah perintah itu melebihi kecintaan kita kepada yang lainnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana sikap Ismail yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan ayahnya setelah meninggal. Dan ini ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Setelah ketaatan kepada Allah, taatlah kepada orang tua. Seorang laki-laki datang dari Yaman, ingin bergabung jihad ke Madinah. Di zaman Nabi SAW, dia berjalan kaki 1 bulan dari Sana'a sampai ke Madinah. Sesampainya di Madinah, dia datang kepada Nabi SAW dan katakan, "Ya Rasul, libatkan aku dalam jihad." Kata Nabi SAW, "Ahayyun walidayya?" Masih hidup kedua orang tua. Lihat bagaimana Nabi SAW menjawab tidak sebagaimana pertanyaan. Orang ini mengatakan, "Rasul, saya ingin jihad." Harusnya Rasul bertanya, "Apakah kau bisa menombak? Apakah kau bisa memanah? Apakah kau bisa berperang? Apakah kau bisa naik kuda?" Harusnya ditanyakan skill jihad. Tapi itu tidak ditanyakan Rasul. Nabi hanya mengatakan, "Apakah orang tua masih hidup?" Dia mengatakan, "Ya, masih hidup Rasul." Mereka berdua menangis saat ditinggalkan. Maka Rasul mengatakan, "Farji' fa fihi ma fajahid." Pulang, berjihadlah untuk kedua orang tuamu. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau sudah membuat mereka menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jika orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka, karena mereka adalah surga kita dan neraka kita. Jika mereka sudah meninggal, maka perbanyaklah kirim pahala dengan bersedekah, berdoa, dan terus meminta kepada Allah agar keduanya diselamatkan. Jadilah anak yang bisa menjadikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Jangan jadi pula anak yang menjadi jembatan, justru memasukkan kita dan orang tua kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah di antara hikmah kurban, dan banyak lagi. Ini hanya sebagian kecil. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kita sekarang berada di hari tasyrik. Hari tasyrik itu banyak amal-amalan yang harus kita lakukan. Nabi SAW mengatakan, "Ayyamu tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah." Hari tasyrik itu hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan Ramadan, ketika kita menahan lapar, ketika kita menahan haus, itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah yang disebut dengan puasa. Justru sekarang terbalik. Kalau kita makan hari ini, minum hari ini, makan dari daging-daging kurban, justru kita berpahala. Dan kalau kita puasa, justru kita berdosa. Karena ini hari raya Id, beribadahlah dengan makan dan minum. Tentu tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir di sini mencakup 3 perkara. Pertama, membaca Al-Quran. Perbanyaklah di hari-hari tasyrik membaca Al-Quran. Yang kedua, salat. Perbanyaklah melaksanakan salat sunnah selain daripada wajib. Dan yang ketiga, bertakbirlah dan berzikirlah. Setiap salat wajib, nanti setelah kita melaksanakan salat, kita disunahkan untuk takbir muqayyad, takbiran setelah salat wajib, dan takbir mutlak di manapun. Tetapi takbir muqayyad dilakukan setelah salat wajib 5 waktu selama 3 hari berturut-turut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat qadiyal hajah. Allahumma ij'al 'idana idan sa'idan, Allahumma ij'al idana idan sa'idan, Allahumma ij'al idana idan sa'idan, Allahumma ij'alna min hadzal yawm min khairihi wa khairi ma fihi wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.